Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi pranayama dan surya namaskar untuk keseimbangan tubuh dan pikiran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikade Anis Febriani dengan NIM 2517051031, kelas 2K, program studi S1 Akuntansi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, yoga menjadi salah satu solusi untuk menjaga keharmonisan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Salah satu konsep penting dalam yoga adalah Ashtanga Yoga, yang menjelaskan tahapan menuju kesempurnaan hidup, serta pranayama sebagai teknik pengendalian nafas yang berperan besar dalam menjaga stabilan emosi dan energi tubuh. Ashtanga Yoga adalah 8 tahapan atau jalan menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Ajaran ini dikemukakan oleh Resi Patanjali dan menekankan keseimbangan antara aspek fisik, mental, dan spiritual. Adapun 8 tahapan Ashtanga Yoga. Yang pertama, Yama sebagai pengendalian diri dalam kehidupan sosial. Yang kedua, Niyama sebagai disiplin diri dan kesucian batin. Ketiga, asana sebagai sikap tubuh yang nyaman dan stabil. Keempat, pranayama sebagai teknik pengaturan nafas. Kelima, pratahara sebagai pengendalian indera dari pengaruh luar. Keenam, dharana sebagai pemusatan pikiran. Ketujuh, dhyana sebagai meditasi yang dilakukan secara konsisten. Dan kedelapan, samadhi sebagai keadaan penyatuan dengan Tuhan. Pranayama. Pranayama berasal dari kata prana yang berarti energi kehidupan dan ayama berarti pengendalian. Jadi, pranayama adalah teknik mengatur nafas untuk mengendalikan aliran energi dalam tubuh sehingga tercipta keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Adapun 3 tahapan pranayama yaitu pertama, puraka yaitu proses menarik nafas secara perlahan. Yang kedua, kumbhaka yaitu menahan nafas untuk beberapa saat. Yang ketiga, recaka yaitu menghembuskan nafas secara perlahan. Jenis dan manfaat pranayama. Jenisnya yang pertama yaitu nadi sodhana, yaitu teknik pernapasan bergantian melalui hidung untuk menyeimbangkan energi. Yang kedua, kapalabhati, yaitu teknik pernapasan cepat untuk membersihkan saluran pernapasan. Yang ketiga, bastrika, yaitu pernapasan kuat untuk meningkatkan energi tubuh. Dan manfaatnya terbagi menjadi 3, yaitu secara fisik, pranayama membantu meningkatkan kapasitas paru dan melancarkan peredaran darah. Secara mental, membantu mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan fokus. Dan secara spiritual, membantu menyeimbangkan energi dalam tubuh dan mempermudah meditasi. Yoga Surya Namaskar. Yoga Surya Namaskar adalah rangkaian gerakan yoga yang berurutan dan diselaraskan dengan nafas. Latihan ini termasuk asana dalam Ashtanga Yoga dan berkaitan dengan pranayama karena mengikuti ritme pernapasan. Yoga Surya Namaskar melatih tubuh sekaligus menyelaraskan nafas dan pikiran, sehingga menjadi penghubung antara latihan fisik dan mental sebelum tahap konsentrasi dan meditasi. Selanjutnya, saya akan membahas 10 contoh studi kasus yang berkaitan dengan pranayama dan Ashtanga Yoga. Yang pertama, seorang siswa sering merasa stres karena beban tugas sekolah dan kurang konsentrasi saat belajar. Bagaimana penerapan pranayama dapat membantu mengatasi kondisi tersebut? Jelaskan secara ilmiah dan spiritual. Menurut saya, penerapan pranayama dapat membantu dengan cara mengatur pola napas secara perlahan dan teratur. Misalnya, melalui teknik menarik nafas dalam lalu menghembuskannya secara perlahan sebelum belajar. Secara ilmiah, hal ini dapat menurunkan aktivitas sistem saraf simpatik yang memicu stres dan meningkatkan sistem saraf parasimpatik yang membuat tubuh menjadi lebih rileks sehingga konsentrasi meningkat. Secara spiritual, pranayama membantu menyeimbangkan aliran energi dalam tubuh sehingga pikiran menjadi lebih tenang dan fokus dalam belajar. Contoh studi kasus berikutnya yaitu seorang pekerja kantoran mengalami kelelahan fisik dan nyeri punggung akibat duduk terlalu lama. Bagaimana Yoga Surya Namaskar dapat menjadi solusi untuk kondisi ini? Jelaskan manfaat gerakan yang relevan.
Yoga Surya Namaskar dapat menjadi solusi karena terdiri dari rangkaian gerakan, peregangan, dan penguatan otot tubuh, terutama pada bagian punggung, bahu, dan pinggang. Gerakan seperti membungkuk atau melongkokkan tubuh dapat membantu mengurangi ketegangan otot akibat duduk terlalu lama. Selain itu, gerakan ini juga melancarkan peredaran darah dan meningkatkan fleksibilitas tubuh sehingga mengurangi rasa nyeri dan kelelahan fisik. Contoh studi kasus berikutnya yaitu seseorang melakukan Surya Namaskar tetapi tidak memperhatikan koordinasi nafas. Apa dampak dari kesalahan tersebut terhadap tubuh dan energi? Jelaskan. Jika koordinasi nafas tidak diperhatikan, tubuh tidak akan mendapatkan suplai oksigen secara optimal, sehingga cepat lelah dan gerakan menjadi kurang efektif. Selain itu, aliran energi prana dalam tubuh menjadi tidak seimbang karena tidak ada keselarasan antara gerakan dan nafas. Akibatnya, manfaat fisik dan ketenangan pikiran dari latihan yoga tidak dapat tercapai secara maksimal. Studi kasus berikutnya yaitu seorang remaja mengalami gangguan kecemasan atau anxiety. Bagaimana kombinasi asana dan pranayama dapat membantu menenangkan pikiran? Jelaskan mekanismenya. Kombinasi asana dan pranayama dapat membantu dengan cara menggabungkan gerakan tubuh dan pengaturan nafas. Asana membantu melepaskan ketegangan otot dan memperlancar aliran darah. Sedangkan pranayama mengatur ritme napas agar lebih stabil. Secara mekanisme, hal ini menurunkan aktivitas stres dalam tubuh dan meningkatkan relaksasi sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Jika dilakukan secara rutin, kecemasan dapat berkurang karena tubuh dan pikiran menjadi lebih seimbang. Contoh studi kasus berikutnya yaitu seorang praktisi yoga hanya fokus pada gerakan fisik tanpa memahami aspek spiritual. Analisis bagaimana Ashtanga Yoga menekankan keseimbangan antara fisik dan spiritual. Ashtanga Yoga menekankan bahwa latihan yoga tidak hanya pada asana atau fisik, tetapi juga mencakup pengendalian diri, pengaturan nafas, konsentrasi, meditasi, hingga penyatuan spiritual. Jika seseorang hanya fokus pada fisik, maka ia hanya menjalankan satu tahap saja. Padahal, keseimbangan tercapai ketika semua tahapan dijalankan secara menyeluruh, sehingga manfaat tidak hanya dirasakan pada tubuh, tetapi juga pada ketenangan pikiran dan perkembangan spiritual. Studi kasus berikutnya yaitu seorang individu mengalami gangguan pernapasan ringan. Jenis pranayama apa yang paling sesuai untuk membantu kondisi tersebut? Jelaskan alasannya. Jenis pranayama yang paling sesuai adalah nadi sodhana, karena teknik ini dilakukan secara perlahan dan bergantian melalui kedua lubang hidung. Teknik ini membantu melatih pola napas menjadi lebih teratur, meningkatkan kapasitas paru-paru, serta memberikan efek relaksasi tanpa memberikan tekanan berlebih pada sistem pernapasan. Contoh studi kasus berikutnya yaitu, dalam praktik yoga, seseorang melakukan gerakan secara terburu-buru tanpa kesadaran penuh. Bagaimana konsep mindfulness dalam yoga seharusnya diterapkan? Konsep mindfulness dalam yoga diterapkan dengan cara melakukan setiap gerakan secara perlahan sambil menyadari nafas, posisi tubuh, dan kondisi pikiran. Fokus diarahkan pada saat ini tanpa tergesa-gesa. Dengan cara ini, tubuh dan pikiran menjadi selaras sehingga manfaat yoga dapat dirasakan secara maksimal, baik secara fisik maupun mental. Contoh studi kasus berikutnya yaitu seorang siswa ingin meningkatkan konsentrasi belajar. Tahapan Ashtanga Yoga mana yang paling relevan dan bagaimana penerapannya? Tahapan yang paling relevan adalah dharana, yaitu pemusatan pikiran. Penerapannya dilakukan dengan latih fokus pada satu objek seperti nafas atau materi pelajaran dalam jangka waktu tertentu. Latihan ini membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi sehingga siswa tidak mudah terdistraksi saat belajar. Contoh studi kasus berikutnya yaitu dalam kehidupan modern, banyak orang mengalami ketidakseimbangan antara tubuh dan pikiran. Jelaskan bagaimana Ashtanga Yoga dapat menjadi solusi holistik dalam kehidupan modern. Ashtanga Yoga menjadi solusi holistik karena mencakup aspek perilaku, fisik, mental, dan spiritual. Dengan menerapkan yama dan niyama, seseorang dapat mengatur pola hidup, melalui asana dan pranayama menjaga kesehatan tubuh, serta melalui tahapan lanjutan mengendalikan pikiran. Dengan demikian,
tercipta keseimbangan yang menyeluruh antara tubuh dan pikiran dalam menghadapi kehidupan modern. Baik, berikut adalah contoh studi kasus yang terakhir, yaitu seorang praktisi yoga ingin mencapai ketenangan batin yang mendalam. Jelaskan hubungan antara pranayama, dhyana, dan samadhi dalam pencapaian tersebut. Pranayama berperan sebagai tahap awal untuk menenangkan pikiran melalui pengaturan napas. Setelah pikiran menjadi lebih stabil, latihan dilanjutkan ke dhyana, yaitu meditasi yang mendalam dan berkelanjutan. Jika dilakukan secara konsisten, kondisi ini akan berkembang menuju samadhi, yaitu keadaan kesadaran tertinggi dan ketenangan batin yang mendalam. Baik, setelah beberapa materi yang telah saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa Ashtanga Yoga menekankan bahwa keseimbangan hidup dicapai melalui perpaduan latihan fisik, pengendalian nafas, dan pengembangan spiritual. Pranayama berfungsi sebagai menenangkan pikiran dan mengatur energi, sedangkan Surya Namaskar membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus menyelaraskan gerakan dengan napas. Keduanya saling melengkapi dalam mendukung tahapan yoga lainnya, sehingga jika diterapkan secara konsisten dapat menciptakan keseimbangan tubuh dan pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.